Pull up. Caution. Terrain. Hai guys, kembali lagi di channel YND Second. Sebelumnya makasih banyak nih ya yang udah mau mampir ke channel ini. Oke, kali ini saya mau bahas alur film Escape Room yang dirilis pada tahun 2019 oleh Sony Pictures Entertainment dan disutradarai oleh Adam Robitel serta dibintangi oleh Tyler Russell sebagai Zoe, Logan Miller sebagai Ben, Jay Ellis sebagai Jason, dan masih banyak lagi aktor lainnya. Jadi film ini tuh menceritakan tentang beberapa orang pilihan yang mendapatkan undangan untuk bermain teka-teki di dalam ruangan besar dan mendapatkan teror beberapa kali. Akankah mereka bisa keluar dari ruangan tersebut? Kita langsung bahas aja ya. What the fuck? 3 hari sebelum kejadian, seorang mahasiswi fisika bernama Zoe yang dikenal cukup pemalu dan introvert mendapatkan sebuah paket dari profesornya. Paket itu berisi sebuah kubus berwarna hitam dan untuk membukanya lumayan susah karena harus menyelesaikan teka-teki. Di hari yang sama, seorang pedagang gorengan kriptet yang cukup sukses yaitu Jason juga mendapatkan paket kotak yang sama. Tak hanya itu, seorang pengejar toko kelontong yang bernama Ben juga mendapatkan paket tersebut. Karena cukup penasaran dengan apa isi dari kubus itu, mereka pun mencoba beberapa cara untuk membukanya. Walaupun cukup lama, akhirnya masing-masing dari kubus mereka berhasil terbuka. Ternyata di dalamnya terdapat pesan undangan untuk mengarahkan mereka ke Minos Escape Room yang nantinya mereka akan dimasukkan ke sebuah ruangan dan yang berhasil keluar akan mendapatkan $10.000 yang sama dengan 142 juta sekian lah ya. Karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan hadiah itu, mereka pun pergi ke Minos Escape Room. RSVP@minosescaperooms.com. Di hari selanjutnya, Ben datang ke sebuah gedung yang diduga sebagai alamat Minos Escape Room. Ia bertemu dengan wanita bernama Amanda yang juga memastikan kalau tempat itu adalah gedung Minos. Amanda pun masuk ke dalam gedung, sedangkan Ben tinggal sejenak untuk merokok. Sebelum diarahkan ke ruang tunggu, Amanda diharuskan meninggalkan ponselnya ke seorang penjaga. Hal itu termasuk sebagai rules agar para peserta tidak dapat meminta pertolongan pada siapapun saat permainan dimulai. Saat di lift, Amanda kemudian bertemu dengan Denny, seorang gamer yang berhasil menyembunyikan ponsel cadangannya. Karena menurut Denny, di ruang tunggu pasti sangat membosankan. Ketika sampai di ruang tunggu, yaitu di lantai 3, Amanda dan Denny bergabung dengan 3 peserta lainnya. Mereka adalah Zoe, Jason, dan Mike yang bekerja sebagai sopir truk. Disusul dengan Ben yang baru masuk, jadi total peserta ada 6. Mereka kemudian mulai berbincang ringan. Karena Ben mulai bosan dengan perbincangan mereka, ia pun izin keluar sebentar untuk nyebat. Saat Ben membuka pintu, ia tak sengaja mematahkan gagang pintunya dan pegangan pintu yang putus itu berubah menjadi seperti tombol oven. Di saat itulah Denny sadar kalau permainan sudah dimulai. Mereka pun mulai mencari teka-teki yang bisa mereka pecahkan. Saat sedang mencari-cari, Amanda menyadari kalau semua majalah yang ada di ruangan itu dikirim ke Dr. Wu-Tan Yu. Lalu, Mike menemukan obeng di dalam buku yang bertuliskan Fahrenheit 451. Tanpa pikir panjang, Zoe pun langsung mengatur tombol oven ke angka 451. Seketika, panel pemanas di ruangan itu menyala dan mulai memanaskan ruangan. Mereka pun mulai panik lalu mencoba meminta petunjuk ke orang di balik ruangan yang hanya dibatasi oleh kaca buram. Tapi jawaban dari orang tersebut sama terus dan membuat Zoe curiga. Lalu Ben mengambil pemadam api dari dinding. Namun panel pemanasnya malah bertambah dan membuat ruangan semakin panas. Saat Zoe menarik pin pemadam itu, ia malah menemukan kunci. Mereka pun langsung mencoba membuka penyekat itu dengan kunci. Ketika terbuka, ternyata di balik kaca itu hanya sebuah manekin yang sedang memegang telepon. Saat telepon itu berdering dan Jason mengangkatnya, ada suara rekaman yang menyuruh mereka untuk mengikuti aturannya. Jason lalu menutup teleponnya dan lagi-lagi panel panasnya malah bertambah.
Amanda pun langsung panik karena keadaan semakin memburuk. Untuk mengurangi rasa panas, mereka mulai membuka jaket dan meminum air di galon sambil terus mencari jalan keluar. Di saat itu juga, Zoe melihat tulisan Dr. Yu meminta gunakan alas gelas. Zoe pun langsung mendekati meja dan menekan tatakan gelas. Benar saja, lukisan di dinding mulai bergerak dan membuka jalan yang merupakan saluran udara. Tapi untuk jalannya tetap terbuka, alas gelas harus tetap ditekan secara bersamaan. Selagi Jason keluar duluan, Zoe, Mike, Danny, dan Ben pun menekan alas gelas tersebut. Disusul dengan Mike, Amanda, kemudian Zoe. Karena tinggal Ben dan Danny, mereka terlihat kesusahan untuk menekan 6 tatakan secara bersamaan. Mereka berdua pun mengambil gelas yang diisi air dan menaruhnya di tatakan. Tapi saat di gelas terakhir, air galon sudah habis karena sebelumnya sudah diminum sama yang lain. Selang beberapa detik, atap mengeluarkan api layaknya kompor. Ben dan Danny pun semakin panik. Lalu Ben teringat kalau ia membawa air ciu dan langsung mengisikannya ke gelas terakhir. Mereka berdua bergegas keluar sebelum atap menyemburkan gas dan membakar ruangan itu. Sekarang, para anggota selamat dari ruangan api dan saat ini berada di kabin kayu. Mereka masih tidak percaya kalau situasinya seperti sungguhan. Amanda juga sempat ingin menyerah, namun Jason mengingatkan lagi kalau hadiahnya cukup lumayan besar. Amanda lalu mencoba melambai ke kamera CCTV, tapi tak ada yang merespon. Ia kemudian meminjam handphone cadangan milik Danny, tapi itu juga percuma karena tak ada sinyal. Tak lama kemudian, Jason menemukan kunci pertamanya, dan kunci berikutnya terdiri dari 7 huruf untuk membukanya. Mereka mulai memutar otak dan menebak-nebak jawabannya. Ben kemudian melihat tanduk rusa di dinding. Hal itu mengingatkan kejadian dulu saat Ben naik mobil sambil mabuk lem glukol bersama teman-temannya. Saat itu, mereka menyanyikan lagu Rudolph sebelum akhirnya mobil Ben mengalami kecelakaan dan hanya Ben yang selamat. Ben kemudian menyuruh Jason untuk mencoba kata Rudolph dan ternyata itu bisa terbuka. Menunggu lama, mereka keluar ruangan dan berakhir di tempat terbuka yang bersalju dengan suhu termometer 30 derajat yang perlahan semakin menurun. Mereka bahkan berpikir kalau sedang berada di luar ruangan. Saat Danny berjalan lurus ke depan, ia menabrak dinding yang ternyata itu sebagai layar dengan teknologi tinggi sehingga situasi terlihat seperti nyata. Whoa. Guys, just a sound effect. The ice isn't cracking. Learn to have some fun in your life. Whoever did this is an artist. Karena suhu yang semakin dingin, mereka langsung mencari petunjuk untuk keluar. Jason kemudian menemukan pintu yang terkunci. Amanda juga menemukan perahu dengan jaket merah di dalamnya. Sedangkan Mike menemukan alat pancing di atas pohon. Karena hanya ada satu jaket, Amanda memutuskan untuk bergantian memakainya, dimulai dari Zoe. Bersamaan dengan itu, Ben yang sedang jalan tak sengaja kesandung lubang pancing. Mike pun menjatuhkan kail pancingnya ke lubang tersebut. Sementara itu, Zoe menemukan kompas di dalam saku jaket. Ia kemudian berkeliaran mencari petunjuk lain dan melihat patung beruang dengan mulut terbuka yang di dalamnya ada sebuah magnet. Lalu Zoe memberikannya ke Mike untuk memasangkan magnetnya ke kail. Saat diangkat, ternyata ada sebuah es balok padat yang di dalamnya terdapat kunci. Karena terlalu keras untuk dipecahkan, Danny kemudian meminjam korek milik Ben untuk mencairkan es balok. Tapi, saat Danny berjalan untuk mengambilnya, es di bawahnya pecah dan membuat Danny jatuh ke dalam air es. Semua anggota panik dan berusaha menolong Danny. Namun, arus airnya membawa Danny lebih jauh dan alhasil Danny tak dapat terselamatkan. Karena tak ada cara lagi untuk menyelamatkan Danny, Jason meminta mereka agar melupakannya dan berkumpul untuk mencairkan es balok itu dengan panas tubuh. Perlahan-lahan, mereka berhasil mencairkan es dengan cara meletakkan tangannya di atas balok es. Setelah dirasa kuncinya sudah terlihat, Jason mengambilnya dan langsung menuju pintu untuk membukanya. Tapi ternyata pintu di belakang mereka lah yang terbuka. Mereka pun berlarian menuju pintu tersebut sebelum esnya mulai retak.
Semua anggota kemudian masuk ke ruang berikutnya yang merupakan bar biliar, tapi dengan kondisi yang terbalik. Tak lama kemudian, telepon yang ada di meja biliar yang tepatnya ada di atas mereka berbunyi. Saat diangkat, ruangan mulai memutarkan musik dengan suara yang keras. Ketika Mike berjalan untuk mencari petunjuk, tiba-tiba lantainya jatuh. Untung saja Ben gercep menangkap Mike, dan yang lain mulai berpegangan di dinding. Sementara itu, Amanda naik ke atas dan menemukan sebuah berangkas dengan 4 digit angka. Zoe kemudian mulai memanjat untuk memecahkan puzzle yang ada di dinding. Setelah berhasil menyelesaikan puzzle, mereka menghubungkan warnanya yang sama dengan bola biliar. Karena ruangannya terbalik, mereka juga membalikkan kodenya dan ternyata itu berhasil. Amanda mendapatkan bola biliar angka 8 yang nantinya akan menjadi gagang pintu. Ben, Mike, Jason, dan Zoe langsung memanjat ke depan pintu, sedangkan Amanda masih di seberang mereka. Lalu Amanda mulai melompat dan bergelantungan di meja biliar. Tapi sayangnya gagang pintunya jatuh tepat di satu-satunya lantai yang tersisa. Amanda pun memberanikan diri untuk mengambil bolanya dan melemparkannya ke arah Jason. Tepat setelah itu, lantai yang diinjak Amanda jatuh. Untung saja Amanda gercep meraih kabel telepon di atasnya. Namun itu tak bertahan lama, membuat Amanda akhirnya jatuh menuju kematiannya. Hal itu membuat Zoe sangat terpuruk sampai-sampai dituntun Ben untuk masuk ke ruang berikutnya. Sekarang mereka memasuki ruangan dengan 6 bilik yang diset seperti rumah sakit. Anggota yang tersisa yaitu Jason, Mike, Ben, dan Zoe mulai mengenali bilik mereka masing-masing saat masih di rumah sakit. Nah, di sini ternyata semua anggota ini pernah mengalami kecelakaan dan merekalah satu-satunya korban yang selamat dari kecelakaannya. Seperti yang kita tahu, Ben pernah kecelakaan mobil bersama teman-temannya. Zoe kecelakaan pesawat saat ingin menuju ke Vietnam bersama ibunya, dan dia satu-satunya penumpang yang selamat. Jason dan temannya naik perahu, tapi tiba-tiba perahunya terbalik yang membuat mereka kedinginan dan bertahan dengan satu jaket merah, yang sama persis seperti di ruang es, tapi temannya memutuskan untuk berenang meminta bantuan. Dan di hari ketiga, Jason berhasil ditemukan sedangkan temannya tidak. Lalu Mike satu-satunya korban selamat dalam kecelakaan kerja saat tambang ambruk yang juga menewaskan saudaranya. Sedangkan Amanda, seorang veteran perang Irak yang selamat dari ledakan IED, dan Danny satu-satunya yang selamat dari kebocoran karbon monoksida yang menewaskan keluarganya. Di situ Zoe langsung menduga kalau permainan itu sengaja dirancang dengan tujuan menemukan siapa yang paling beruntung di antara mereka. Karena hal itu, Zoe meminta agar permainannya dihentikan dengan cara merusak semua CCTV di dalam ruangan tersebut. Sedangkan Jason, Mike, dan Ben menemukan X-ray yang jika disusun memperlihatkan tulisan EKG dalam bahasa isyarat. Jason berpikir mereka harus mengukur detak jantung yang sangat tinggi untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Jason memulai percobaannya mengukur detak jantung Ben, tetapi detak jantung Ben tak terlalu tinggi sehingga ia meminta bantuan Mike. Jason mengatakan kalau yang dibutuhkan detak jantung yang lebih tinggi, maka dari itu ia menggunakan defibrilator ke tubuh Mike. Awalnya Mike menolak karena itu bisa membahayakan dirinya, tapi Jason meyakinkannya kalau mereka akan selamat jika Mike mau melakukannya. Dalam beberapa kejutan saja, Mike sudah tak sadarkan diri. Ben pun panik dan mulai melakukan CPR. Sedangkan Jason tidak memperdulikannya karena waktu juga sudah habis dan gas beracun mulai memenuhi ruangan. Lalu ia sadar kalau EKG juga butuh detak jantung rendah. Jason kemudian menenangkan diri agar detak jantung rendah, lalu tak lama kemudian pintunya terbuka. Jason langsung keluar dari ruangan itu, sementara Ben membujuk Zoe untuk mengikuti Jason. Tapi Zoe menolak dan terus menghancurkan CCTV terakhir, sampai ia terjatuh lalu mulutnya berbusa. Kini tersisa Ben dan Jason. Mereka berdua memasuki ruangan yang penuh dengan warna hitam putih. Tapi sebelumnya Ben ngamuk ke Jason karena sudah membunuh Mike dan tak memperdulikan yang lain. Mereka mulai bertengkar hingga akhirnya Ben melihat Palka di bawah dan mencoba untuk membukanya. Akan tetapi, Palka itu terlalu berat untuk dibuka sehingga mereka harus bekerja sama agar terbuka.
Sesaat kemudian, mereka mulai berhalusinasi dan puyeng karena menyentuh suatu cairan yang ada di gagang Palka. Lalu Ben melihat sebuah pesan yang ada di balik Palka bahwa penawarnya ada di ruangan tersebut. Ben akhirnya berhasil menemukan penawar itu, namun ternyata hanya ada 1 dosis. Ben dan Jason pun mulai gelut berebut dosis. Kemudian Ben menendang kepala Jason sampai terbentur sudut meja lalu meninggal. Ben kemudian menyuntikkan penawarnya dan keluar lewat lubang Palka. Sekarang hanya Ben sendirian masuk ke dalam ruangan terakhir. Saat Ben sedang mencari cara untuk keluar, ruangan mulai menyempit sampai melukai kaki Ben. Ben terus berusaha nyempil-nyempil sampai masuk ke dalam perapian dan agar tak terbakar, Ben menggunakan sebuah perisai. Dinding pun pecah sehingga Ben bisa keluar. Ben berakhir di ruangan besar dengan layar besar yang menampilkan muka 6 peserta yang sudah dicoret kecuali Ben. Lalu muncullah Game Master yang memberitahu kalau permainan itu setiap tahunnya dibuat semakin sulit untuk menghibur orang-orang kaya atau berpengaruh di dunia. Bahkan sengaja dirancang agar tak ada yang selamat. Maka dari itu, Game Master kemudian menyerang Ben dengan mengaitkan tali di leher Ben, agar Ben juga kalah dalam permainan. Tapi tiba-tiba layar peserta berubah, semua peserta dicoret kecuali Zoe dan Game Master. Kemudian datanglah Zoe yang menembakkan pistolnya ke arah Game Master. Ternyata sebelumnya Zoe berhasil selamat dari gas beracun karena menggunakan tabung pernapasan. Dan saat petugas escape room Minos datang untuk membersihkan ruangan, Zoe memukul mereka dari belakang dan berhasil keluar dari ruangan tersebut. Kini Zoe bertarung melawan Game Master, namun Game Master berhasil mengambil alih pistol dan mengarahkannya ke Zoe. Untung saja Ben langsung bangun dan memukul Game Master menggunakan botol lalu menembaknya beberapa kali. Akhirnya kini Zoe dan Ben benar-benar berhasil keluar dari gedung itu. Dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mereka juga melaporkan kejadian itu serta perusahaan Minos Escape ke polisi. Selagi Ben dirawat, Zoe dijemput para polisi untuk mendatangi TKP. Tapi saat sampai, gedung itu sudah benar-benar kosong dan tak ada tanda-tanda adanya permainan, yang membuat polisi tidak percaya dengan apa yang dilaporkan Ben dan Zoe. Lalu Zoe melihat ke dinding yang bertuliskan tidak ada jalan keluar, dan kemudian saat diperhatikan berubah menjadi Wutan Yu, merupakan nama yang selalu muncul di setiap ruangan permainan, menunjukkan kalau permainan belum berakhir. Enam bulan kemudian, Ben dan Zoe ketemuan di warteg. Zoe menunjukkan beberapa artikel tentang kematian peserta lain yang dibuat seperti kecelakaan biasa. Zoe juga menemukan markas koordinat Minos di Manhattan dan memutuskan untuk pergi ke sana menggunakan pesawat bersama Ben. Awalnya Ben menolak dan menyuruh Zoe untuk melupakan semua kejadian itu, tapi akhirnya dengan bujukan Zoe, Ben pun ikut bersamanya. Di akhir film menampilkan pesawat dengan mesin terbakar dan para pramugari dengan panik mencari petunjuk. Ternyata itu adalah persiapan permainan selanjutnya yang dirancang oleh pembuat game Minos yang nantinya akan dijalankan saat penerbangan Zoe dan Ben ke Manhattan. Karena kebetulan mereka punya informasi tentang penerbangan Zoe dan Ben. So we got over her fear of flying. Nah, itu dia alur film Escape Room. Gimana nih, ada yang mau coba nggak? Kalau saya sih mending bagian megangin kabel aja ya. Yaudah, segitu aja. Pesan dari saya, mending rebahan. You can do it! To the door! Come on, let's go! Pull up. Caution. Terrain. Terrain. Up.